Jadi saya sebagai anak muda, tentunya sebagai representasi dari anak muda dan juga masyarakat Mimika, saya siap menyambung dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di parlemen. Sekarang kami ada 3 keterwakilan dari Gen Z. Untuk saat ini kami berupaya dan kami bertiga berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak muda terutama Gen Z, agar aspirasi-aspirasi itu bisa terjawab dan bisa diakomodir nantinya pada saat program pemerintah. Sekarang itu untuk menyaring aspirasi khususnya untuk kalangan muda itu kita lebih kepada media, dan juga saya sering juga ada di tempat-tempat nongki, dan di situ sambil kita diskusi kita bisa menyerap aspirasi khusus untuk kalangan anak-anak muda. Perkenalkan, nama saya Abrian Katagame, anggota DPRK Mimika sekaligus Ketua Kelompok Khusus DPRK Mimika. Saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Saya Darwin Kurnia Rombe, anggota DPRK Kabupaten Mimika, Komisi 4. Dan saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Hai bro sis, perkenalkan nama saya Elinus Balinolmo. Saya sebagai anggota DPRK Kabupaten Mimika dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRK Kabupaten Mimika. Dan saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Oke, baik Pak Dewan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di sini ya. Baik Pak Dewan, yang saya tahu kan Pak Dewan ini adalah anggota DPRK yang masuk dari jalur pengangkatan atau otsus ya. Nah, apa yang menjadi alasan utama Pak Dewan untuk menerima penunjukan sebagai anggota DPRK lewat jalur pengangkatan? Baik, terima kasih. Yang menjadi alasan saya menerima penunjukan DPRK Mimika melalui mekanisme pengangkatan adalah karena sejak awal memang saya punya komitmen untuk memajukan daerah, terutama untuk hak masyarakat asli Papua yang mungkin selama ini tidak mungkin diakomodir, sehingga saya punya komitmen untuk mendorong aspirasi masyarakat. Itu komitmen awal saya. Sehingga saya memutuskan untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Kesbang dan juga Pansel DPRK Mimika. Oke Pak Dewan, masih soal jalur pengangkatannya. Nah, apa pandangan Pak Dewan sendiri terkait dengan keunikan dari jalur pengangkatan dalam memperkuat representasi OAP di parlemen daerah? Baik, terima kasih. Jadi keunikan yang kita bisa lihat dari kita pengangkatan adalah kita diangkat dari daerah yang berbeda. Pengangkatan DPRK itu ada yang dari pegunungan, ada yang dari pesisir, sehingga kita memiliki keunikan. Dari situ kita membuat satu keputusan, artinya kita mewakili masyarakat Mimika untuk mendorong kemajuan di daerah ini. Oke, mungkin Pak Dewan bisa ceritakan mungkin apa yang mendorong Pak Dewan sebagai generasi muda untuk terjun ke dunia politik dan akhirnya maju lewat jalur partai. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri, saya masuk ke dalam dunia politik, tentu saya merasa sebagai anak Timika, anak yang lahir besar di Timika, saya tentu memiliki rasa ingin untuk menolong banyak orang dengan masuk ke dalam politik. Karena apabila saya di skala saya untuk masuk di sebagai pengusaha itu akan terbatas, tapi dengan saya masuk ke dalam politik, dunia politik, tentu bisa membantu banyak orang lagi, terutama masyarakat orang asli Papua melalui program maupun kebijakan yang nanti akan mendukung masyarakat lokal. Kalau untuk tantangannya sendiri, apa tantangan terbesar yang Pak Dewan alami ketika mencalonkan diri? Apalagi Pak Dewan kan adalah generasi muda ya di tengah senior-senior seperti itu. Ya, kalau saya merasa sendiri pada saat prosesi saya mencalonkan diri kemarin ada begitu banyak tantangan, terutama tidak terlepas dari
saya sebagai anak muda, pasti banyak masyarakat sendiri yang beranggapan bahwa saya ini minim sekali dalam hal pengalaman dibanding senior-senior, dan saya akui itu. Memang saya secara pribadi dibanding senior-senior secara pengalaman politik memang saya masih kurang, tapi saya terus belajar untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa lebih maju lagi dalam hal ilmu politik. Dan saya sendiri, saya percaya bahwa karena saya punya niat yang baik, saya punya niat yang ikhlas, pasti akan juga menghasilkan hasil yang baik juga. Untuk saat ini karena saya baru masuk di parlemen, saya rasa sekarang kami ada 3 keterwakilan dari Gen Z, yaitu ada saya pribadi, ada Brian Katagame, dan juga ada Ibu Esther Senawatme. Untuk saat ini kami berupaya dan kami bertiga berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak muda, terutama Gen Z, agar aspirasi-aspirasi itu bisa terjawab dan bisa diakomodir nantinya pada saat program pemerintah. Dan kami merasa saat ini kami bertiga sudah mulai untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak muda. Saya sebagai anak muda yang duduk di legislatif, bagaimana mendorong penguatan untuk membangun generasi muda yang kreatif, inovatif, untuk mendukung kemajuan daerah ini. Walaupun kami minim pengalaman, tapi bagaimana supaya kami juga ikut andil berperan di dalam kemajuan daerah ini. Jadi saya sebagai anak muda, tentunya sebagai representasi dari anak muda dan juga masyarakat Mimika, saya siap menyambung dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di parlemen. Oke, kalau untuk visi pribadi Bapak sendiri sebagai anggota DPRK Mimika seperti apa? Visi pribadi saya, ya sebagaimana yang saya disampaikan pada saat pembukaan, saya ingin bersama anggota DPR lain untuk memajukan daerah ini, karena saya juga putra daerah dari Mimika, ingin sama-sama mendorong apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di parlemen supaya itu menjadi realisasi di masyarakat. Untuk visi saya sendiri, saya tentu ingin memajukan kota Timika melalui bidang infrastruktur. Karena saya sekarang berada di Komisi 4, tentu saya ingin meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Timika, tentu dengan fasilitas-fasilitas dasar mulai dari jalan, pengairan, dan juga beberapa infrastruktur pendukung lain seperti lampu yang masih banyak dikeluhkan masyarakat sampai saat ini. Saya tentu juga ingin mendorong agar adanya kawasan taman kota di Timika agar masyarakat di Kabupaten Mimika bisa menikmati fasilitas-fasilitas ini, dan Timika juga memiliki identitas yang unik. Ya, selamat sore Pak Dewan, apa kabar? Selamat sore juga. Oke Pak Dewan, saya dengar-dengar Pak Dewan ini biasa dipanggil Bro L. Kenapa itu? Kenapa nggak dipanggil Pak Dewan? Kenapa panggilnya Bro gitu? Mungkin biar sapaannya lebih akrab, dan juga ya biar khusus untuk kalangan muda, khususnya di kalangan milenial dan juga di Gen Z itu kan sapanya biar lebih akrab begitu, bisa panggil bro. Jadi lebih akrabnya bisa dipanggil Bro L saja saya pikir. Oke Bro Dewan, kalau untuk motivasi utama Bro L sendiri terjun ke dunia politik seperti apa? Kalau untuk motivasi ya pasti ada. Mungkin sebelumnya saya lebih fokus ke dunia pengusaha, tapi ketika melihat hal-hal yang harus kita bangun, hal-hal yang perlu kita menyuarakan itu, bagaimana DPR itu adalah representasi daripada masyarakat, perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi ada hal-hal yang memang pemerintah belum lihat, aspirasi yang memang ada baik di pesisir, di pegunungan, bahkan di dalam kota. Ya saya juga merasa bahwa rasa terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah supaya itu dapat diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pembangunan di Timika. Ya mungkin tantangan tersendiri bagi saya ya bagaimana saya juga dipilih oleh masyarakat, dan juga amanat yang diamanatkan kepada saya juga pasti besar. Jadi ketika saya turun di lapangan, banyak aspirasi yang disampaikan melalui reses dan juga kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya pikir itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, ketika aspirasi itu bagaimana harus direalisasikan kepada masyarakat, mungkin melalui pembangunan,
atau peningkatan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain sebagainya. Jadi itu amanat yang memang begitu besar dan juga itu menjadi tantangan bagaimana itu dapat direalisasikan nanti. Yang saya tahu Pak Dewan ini kan masuk dalam Komisi 4 ya. Kira-kira program atau persoalan apa yang paling ingin Pak Dewan perjuangkan? Baik, program yang ingin saya perjuangkan karena posisi saya di Komisi 4 adalah bagaimana saya mendorong pembangunan infrastruktur dari kampung misalnya yang selama ini tidak dibangun. Misalnya pembangunan jembatan karena ini merupakan kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman. Kemudian fasilitas pendukung lainnya puskesmas, kemudian sekolah, pembangunan fisik sekolah dasar, kemudian pembangunan jalan dan juga pemasangan listrik di daerah pesisir. Karena saya berharap ini kita bisa dorong karena yang selama ini pembangunan hanya berpusat di kota. Nah, di sini kembali kepada tugas dan tupoksi kami sebagai anggota Deporka. Nah, kebetulan saya juga sebagai Ketua Komisi 4 di mana membidangi bidang infrastruktur dan juga membidangi beberapa OPD, yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Bapeda, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, dan ada beberapa OPD lain seperti kantor-kantor distrik. Jadi di sini yang lebih menjadi atensi kami ya pasti soal pembangunan infrastruktur yang baik, terus juga tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Apalagi sampah itu akan menjadi atensi kita dan itu kita akan berkolaborasi kepada dinas-dinas terkait supaya kedepannya tuh kesadaran dari masyarakat juga ada dan juga pembangunan infrastruktur yang baik mulai dari daerah gunung, pesisir. Nah, ini yang perlu kita persiapkan yang baik supaya kita bikin untuk 5-10 tahun atau berapa tahun ke depan itu sarana dan prasarana infrastruktur yang baik supaya itu yang nanti ke depannya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, jika Pak Dewan diberikan satu peluang besar untuk mendorong perubahan kebijakan, kira-kira sektor apa yang akan Pak Dewan prioritaskan? Ya, tentu dalam hal ini yang ingin sekali saya dorong walaupun di luar bidang saya yaitu paling utama merupakan pendidikan. Karena pendidikan ini merupakan modal dasar untuk bisa membantu masyarakat agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dan tentu pendidikan bisa merata di Kabupaten Mimika. Saya sangat berharap agar pendidikan ini bisa merata bukan hanya di kota saja tapi bisa merata di seluruh Kabupaten Mimika dan sampai di pelosok-pelosok kampung. Bro Dewan, bagaimana Bro Dewan menyerap aspirasi dari kalangan anak-anak muda yang ada di Timika? Saya pikir untuk sekarang itu untuk menyaring aspirasi khususnya untuk kalangan muda itu kita lebih kepada media. Mungkin lewat media kita bisa menyerap aspirasi khusus untuk kalangan anak-anak muda dan juga saya sering juga ada di tempat-tempat nongki dan di situ sambil kita diskusi sharing pasti di situ ada beberapa aspirasi atau beberapa aspirasi yang disampaikan dari teman-teman anak-anak muda dan itu yang biasa menjadi catatan tersendiri buat saya dan mungkin itu yang kita akan dorong lebih kepada keterpihakan ke anak-anak muda. Oke Pak Dewan, mungkin adakah pesan-pesan kepada anak-anak muda Timika yang masih ragu untuk masuk dalam dunia politik? Ya, saya berharap agar teman-teman, anak-anak muda bisa lebih aktif dalam dunia politik. Karena politik itu sangat luas. Politik itu dari kita bangun sampai kita tidur kembali itu diatur oleh politik. Jadi mulai dari kita melihat jalan yang rusak, kita melihat permasalahan sampah, begitu banyak permasalahan dan itu hanya bisa diatasi dengan politik. Dengan kita masuk, kita bisa banyak membantu orang lain dan juga tentu kita bisa mengatur kehidupan kita. Jadi saya berharap untuk anak-anak muda bisa lebih aktif karena politik itu bukan hanya kekuasaan dan partai tetapi juga itu yang mengatur kehidupan kita. Gitu. Terima kasih. Apa harapan dan pesan Bro Dewan bagi anak-anak muda Mimika yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun daerah? Harapan saya buat teman-teman generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika kita tidak mencoba berarti kita gagal. Untuk membangun Kabupaten Mimika itu tidak hanya kita ada di parlemen atau kita sebagai ASN
Tapi kita sebagai generasi muda juga dapat berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Mimika nih lewat kita punya kreativitas, mungkin lewat seni atau lewat talenta yang ada pada kita nih, melalui pengembangan UMKM atau usaha-usaha lain, untuk kita juga dapat ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada nih, dan kita bisa lihat peluang-peluang apa yang ada, kita bisa kembangkan itu di Timika. Dan dengan cara itu kita dapat membuka juga lapangan-lapangan kerja buat generasi muda, generasi milenial dan juga Gen Z. Saya pikir anak-anak muda, generasi muda sekarang tuh punya banyak talenta, bakat, banyak sekali. Ketika kita punya bakat, talenta ada, kalau kita asah dan kita kembangkan itu pasti akan lebih baik. Tapi ketika kita punya bakat, talenta, tapi ketika kita tidak kembangkan itu, kita diamkan, berarti seolah-olah kita sudah gagal. Buat teman-teman muda, tetap maju, jangan pernah takut untuk mencoba. Untuk generasi muda di Kabupaten Mimika tetap berkarya, sama-sama kita berkolaborasi untuk membangun kemajuan daerah kita, daerah Kabupaten Mimika tercinta ini.